Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'du fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad ittala'tu 'alan nar lailata usriya bi fara'aitu aktsara ahli al-fuqara qalu minal mal ya Rasulullah faqala sallallahu alaihi wasallam la bal minal ilmi. Wa qala al-imam al-Busiri fi burdatihi saralta min haramin laylan ila harami kama saral badru fi dajin minal dhulami wa bitta antarqa ila annilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha war rusli taqdima makhdumin ala khadami wa anta takhtariqus sab'at tibaqa bihim fi mawqibin kunta sahibal alami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi salli ala man halla fil harami muhammadil mustafa man khussa bil karami. Saudara-saudara sekalian yang mulia, wabil khusus para masyayikh, para asatir, para kesepuhan yang begitu banyak hadir di masjid yang mulia ini, wabil khususil khusus khadimil majlis, guru kita bersama Kiai Haji Abdul Qadir beserta jajaran pengurus lainnya. Kita berdoa bersama moga-moga beliau selalu diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, ulama besar kelahiran Aljazair namun wafat di Mesir, di Iskandaria, Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri radhiyallahu ta'ala an adalah seorang tokoh besar dalam tarekat Syadiliyah. Kita maklumi bersama pembangun tarekat Syadiliyah adalah Al-Imam Abul Hasan Asyadili yang meninggal di Humaisara, Mesir dekat Sudan, diteruskan oleh khalifahnya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi yang makamnya di Alexandria, ibu kota Mesir sebelum Kairo. Beliau wafat, diteruskan khalifahnya yang makamnya di sampingnya paling 200 meter, Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri yang burdahnya dibedah di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bersama dapat barokahnya Imam Busiri dan barokah daripada Burdatul Madih Al-Imam Busiri. Allah tumbuhkan di hati kita mahabbah kepada Rasulullah
Rasulullah, mahabbah kepada orang-orang yang mahabbah kepada Rasulullah, dan mahabbah kepada amaliyah-amaliyah yang menghantarkan kita meraih mahabbahnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sudah 15 menit. Saudara sekalian yang mulia, meneruskan kajian guru kita, di antara mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tayyuz zaman wal makan. Tidak ada seorang anak manusia pun di muka bumi ini sejak manusia tinggal sampai umat akhir zaman, seorang manusia yang mengadakan perjalanan amat sangat jauh sekali, namun ditempuh dengan tempo yang sangat singkat sekali, selain perjalanan yang dilakukan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj. Betapa Imamul Busiri puji Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pasal yang ke-7, ya khairaman yammamal afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutunil ainuqir rusumi wa man huwal ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwal ayatul uzma li mughtanimi saraita min haramin lailan ila harami kama saral badru fi dajin minadh dhulami wa bitta tarqa ila an nilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam tumi wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha wa rusli taqdima makhdumin ala khadami wa anta takhtariqus sab'at tibaqa bihim fi mawkibin kunta sahiban alam. Kata Imamul Busiri, saroita, kau telah mengadakan perjalanan lailan. Kalau kata Yai Abdul Karim, tanwinnya litaklid, fi juz'in minal laili, tidak semalam suntuk, pada juz malam, min harami, daripada tanah haram Mekah, bahasa Al-Quran Masjidil Haram, ila harami, sampai tanah haram Palestina yang disebut Quran Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa. Kama saral badru fi dajin minad dhulami, ini namanya kaf tamsili sebagai litakribil fahmi, seperti berjalannya rembulan di malam yang gelap gulita, cepat menghabiskan perjalanan. Saudara, mukjizat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizatul Isra'i wal Mi'raj. Betapa perjalanan dari Mekah ke Palestina kala itu tercepat, gaspol tanpa rem sebulan. Bahasa Mut'im bin Adi saat Nabi menceritakan pagi itu, seperti ditulis oleh Imam Muhammad Amin Al-Qurdi di dalam As-Sirajul Wahhaj,
kunna nadribu akbadal ibil musaidan syahran wa munhadiran syahran. Kami ini nyambukin unta biar cepatnya kayak apa? Paling sohor sebulan, pulang sebulan, 2 bulan. Sedangkan Mi'raj, bagaimana dari bumi ke langit, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, paling cepat 500 tahun perjalanan sampai langit pertama. Bila sampai langit ke-7 3.500 tahun. Bila 7 doang turun lagi 7.000. Tapi Nabi masih terus Sidratul Muntaha, Mustawa, Raf-Raf, Hadiratul Qudus, sampai ke tempat-tempat yang lam tudrak walam turuni. Tidak ada satu orang malaikat pun sampai ke situ, tidak ada pula seorang nabi dan rasul yang sampai ke situ, tapi sang nabi sampai ke situ. Ini mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan perkara biasa. Malam hari ini kita berbicara tentang falsafahnya saja, dari saraita min haramin lailan ila harami kama saral badru fi dajin minad dhulami. Dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini, kalau pakai bahasa Pondok Labu namanya healing. Namanya healing. Piknik, tamasya, jalan-jalan, pelesiran, senang-senang. Kesenangan ini enggak ujuk-ujuk datang. Apa tuh ujuk-ujuk? Enggak tiba-tiba datang, enggak sekonyong-konyong, tapi ada proses yang begitu panjang, sehingga dari kalamnya Imam Busiri ini, saraita min haramin lailan ila harami kama saral badru fi dajin minad dhulami. Ini begitu banyak pelajaran. Nata'alam min durusil Isra'i wal Mi'raj allati yadkhuluha al-Busiri fi burdatihi asya'a katsiratan. Kita bisa ambil dari pelajaran Isra wal Mi'raj yang diungkapkan dengan begitu indah oleh Imam Busiri dengan bahasa yang awalannya ya khaira man yammamal afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutunil aynukir rusumi, yang tadi dijelaskan oleh Yai Karim. Ada orang datang Jumat minta hujan, kasih hujan, lalu kemudian Jumat depan minta berhenti. Itulah manusia. Enggak hujan minta hujan, dikasih hujan minta berhenti. Yang orang ini masuk menuju Masjid Nabawinya lewat pintu dekat Babus Salam, maka ada namanya Babur Rahmah, sampingnya Bab Abu Bakar. Kenapa disebut Babur Rahmah? Peristiwa inilah yang tadi Guru Karim cerita, bagaimana itu akhirnya Nabi doa di Jumat kedua, Allahumma hawalaina la alaina. Saudara sekalian, udah 15 menit. Saudara sekalian, begitu banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik daripada Isra wal Mi'raj yang diungkapkan dengan begitu indah oleh Imamul Busiri dalam burdahnya ini, yang bisa kita ambil agar supaya kita bersama bisa Mi'raj, tapi bukan Mi'raj badaniyah, tapi Mi'raj ruhiyah kita, yang tadinya kita bodoh menjadi Mi'raj berpengetahuan, yang tadinya kita susah Mi'raj menjadi kesenangan, yang tadinya kita sulit
menuju ke lapangan yang tadinya kita su'ul khatimah menuju mi'raj, menuju husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apa itu pelajarannya? Nata'allam min hadasil Isra'i wal Mi'raj asya'a katsiratan minha annal faraja ya'ti ba'da syiddah wa anna as-sa'ata ta'ti ba'da dhiq wa anna al-'ata'a ba'da al-mana'. Saudara, bisa kita petik dari ungkapan Imam Busiri dalam burdahnya tentang peristiwa agung yang terjadi pada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal bukan sekedar peristiwa biasa, tapi ulama menyebut mukjizatul Isra'i wal Mi'raj. Pelajaran yang diantaranya bahwa kesuksesan itu datangnya sesudah bertubi-tubi ujian. Kesenangan itu datangnya sesudah mengalami kesulitan demi kesulitan. Kelapangan itu datangnya sesudah mengalami kesempitan. Anugerah adanya sesudah berkali-kali mengalami penolakan. Hadihi sunnatun ilahiyah la tata'allaqu bid-din wa bil qabilah. Ini adalah hukum alam, tidak ada kaitannya dengan agama dan suku ras. Ini multidimensial. Muslimkah dia, kafirkah dia, bangsa Arabkah dia, non Arabkah dia, siapapun dia yang sekarang ini mengalami kesuksesan, jangan lihat sekarang, dia telah mengalami bertubi-tubi ujian. Yang sekarang ini kelihatan usahanya maju, jangan iri pada majunya. Dia udah mengalami proses kesulitan demi kesulitan yang dia alami. Ini pelajaran yang kita bisa petik, salah satunya dari peristiwa Isra wal Mi'rajnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cobaan yang menimpa seorang anak manusia seberat cobaan yang menimpa kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beliau bersabda, asyaddukum bala'an al-anbiya fal amsal fal amsal fa kaifa bi sayyidil anbiya. Orang yang paling berat cobaannya yang pangkatnya Nabi, di bawahnya. Bagaimana kalau pangkatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Lebih berat lagi cobaannya. Andai menimpa kepada kita, bisa jadi kita enggak kuat dalam hidup kita. Diurut dari awal, Nabi itu lahir enggak lihat wajah ayah. Boro dibagi duit, dibeliin baju, beliin sepatu, skuter, sepatu roda, iPhone. Enggak. Itu Nabi. Wajah ayahnya kagak lihat. Guru Karim udah masuk nanya nasi uduk, takut jadi langkina. Saudara,
Bagaimana ini cobaan? Sampai Nabi umur 6 tahun enyaknya mati. Enyaknya. Udah nggak lihat wajah bapak, wajahnya umur 6 tahun. Kakak orang punya, adik orang punya. Nggak ada. Coba kalau kita 6 tahun sebatang kara. Kalau kita bisa lihat wajah bapak, kita disunatin, disekolahin, dipondokin, sampai kita dikawinin, sampai kita punya anak dia juga yang biayain khitanannya, sampai dia mati, rumah yang kita tempatin, rumah bapak. Benar nggak? Benar nggak? Begitu. Kontrakan yang saban bulan kita ambil itu tanahnya kita beli orang punya bapak. Begitu. Kadang dia juga yang bangun, kita saban bulan yang ambilin. Hebat nggak tuh bapak? Anehnya kalau udah bulan Roa mau haul itu dorong-dorongan. Di rumah lu aja kok, rumah lu aja begitu, rumah lu aja bang, begitu. Habis bininya ngomong, bang emang anak bapak lu doang bang, di rumah kita mulu ruangannya. Ada nggak yang kayak begitu? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Begitu saudara. Padahal kalau nggak dikasih apa-apa juga kudu bersyukur, sebab wujud sababi kita dari orang tua. Wujud sahabat kita. Tapi orang tua kita baik. Nabi umur 6 tahun udah nggak ada babak, nggak ada nyak, udah kaya hidup. Ikut engkong 2 tahun, engkong wafat juga. Ikut encing Abu Thalib sampai Nabi umur 12 tahun dagang, terus sampai puncaknya umur 40 tahun, makin ditindas, dibully, dinyinyirin. Wah udah kenyang dah, kenyang begitu. Kalau kita mah ada teman kita aja ngupload di status WA-nya kopi, udah langsung kesinggung, ngatain gue hitam. Kan kagak dia, disuruh ngintip juga kagak sama dia. Begitu, kita udah kesinggung aja. Kata dia, gue suruh lu ngintip kagak begitu. Yang ngintip kita yang kesinggung kita. Ada yang udah begitu? Enggak ada. Alhamdulillah. Ini kelihatan dari wajahnya soleh semua. Yang kita omongin ini orang mana-mana yang ada di sini. Sampai pada akhir, bagaimana Nabi sholat dilemparin kotoran unta, jeroan kalau bahasa kita orang ini, yang udah busuk. Bagaimana nangisnya daripada Sayyidah Fatimah melihat itu. Bagaimana Nabi ditaburin debu. Ini Nabi kekasih Allah, manusia termulia sejagat raya. Dibanding arasnya Allah, muliaan beliau. Dibanding surga yang kita impikan, muliaan beliau. Bagaimana Al-Imam Ibrahim Al-Laqani jelaskan di dalam Jawharatul Tauhid wa Afdalul Khalqi ala itlaqi nabiyuna famil al-syiqaq. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dengan sekuat keyakinan makhluk Allah termulia Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau ngomong makhluk Allah, surga juga makhluk, masih mulia Nabi. Aras juga makhluk, masih mulia Nabi. Ini nanti lain. Cobaan demi cobaan, puncaknya ketika istri beliau, harinya Siti Khadijah meninggal dunia. Enggak lama lagi, enggak sampai seminggu dalam satu riwayat, 3 hari wafat juga tuh Abu Thalib. Himayatnya 2 pembela Nabi. Abu Thalib adalah pembela Nabi dari luar. Ada rahasia Allah di mana Abu Thalib tidak bersahadat sebelumnya. Dipandanglah, enggak berani. Ada apa-apa, Abu Thalib yang maju duluan. Itu begitu. Ini Abu Thalib. Siti Khadijah pembela dari dalam sebagai sakan ketenangan Nabi. Maka istri itu namanya Sakinah, tempat ketenangan. Memberikan tenang. Yang tadinya stres di luar, masuk ke rumah, hilang stresnya. Itulah istri sekelas Siti Khadijah. Begitu. Enggak kayak kita. Yang tadinya di luar stres,
masuk rumah, masuk. Itu begitu. Makanya jangan heran bila ada jamaah majelis itu kalau ngaji guru baru bismillah mata 5 watt. Kata Malim Syafi'i Hadami radhiyallahu ta'ala an, karena ngaji malam Rebo itu di Masjid Guru Mansur Jembatan 5 sesudah ngaji di Gajah Mada di Masjid Khairul Bito, itu ada kalanya udah jam 9-an datang nyampe macetnya Jakarta pada ngantuk. Kata kita Malim, itu nggak ditegur yang ngantuk itu, masih di awal-awal 9-9-an. Kata beliau, itu manfaatnya majelis taklim. Jadi di antara manfaatnya majelis taklim kayak begitu, ngaji pada ngantuk. Itu salah satu dari buah majelis ilmu. Yang model begitu tuh kata beliau, tipikal suami yang di rumahnya diomelin dunia. Jadi kalau di rumah nggak tenang, kalau di majelis taklim baru dapat sakinah, ketenangan, maka mata juga pulas. Saking apanya tuh? Sakinah. Itu yang kita dengar pertama dari kalamnya Malim di mobil ketika tanya ngantuk. Sebab kita di sana kalau ngantuk guru udah langsung gertak aja. Ini guru kita sabar nggak tapi murid begitu luar biasa. Ini nanti ngalamin cobaan demi cobaan luar biasa. Puncaknya sampai terpikir Mekah sudah tidak kondusif, udah gak aman, udah luar biasa penindasan demi penindasan. Sampai akhirnya Nabi berangkat menuju Taif 120 km dari Mekah, jalan kaki. Coba pikirin, panasnya kayak apa, dinginnya kayak apa. Kita rumahnya dekat dengan majelis ilmu kita ini masih pakai motor. Ada tuh yang kayak begitu tuh, kayak begitu. Ini jalan kaki di Taif, bukannya disambut tapi disambit pakai batu. Bayangin kita, bagaimana itu batu segede-gede jempol kaki, laki, perempuan, tua, muda dan seterusnya, lemparin tuh Nabi. Sampai Zaid bin Harisah alangin dari depan dan belakang, kena orang semuanya sebanyak itu. Bayangin sakitnya kayak apa itu. Tapi begitu sabar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak jadi masuk Taif. Saya tidak panjangkan pada bagian ini. Tidak lama lagi dari kasus ini, akhirnya terjadilah peristiwa yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Kesenangan yang Allah berikan kepada Nabi sesudah datangnya bertubi-tubi ujian. Maka tidak pantas seorang muslim berdoa saban hari, habis sholat kah dia, habis duha kah dia, sore, pagi kah dia, ya Allah hindarkan aku dari ujian. Ini orang bodoh. Yang kayak begini orang bodoh. Tidak elok seorang muslim berdoa, ya Allah hindarkan aku dari ujian. Dari mana kita kata orang bodoh? Ada anak kelas 1 SD, dia bilang sama gurunya, Pak Guru hindarkan aku dari ujian. Baik, maka temannya naik kelas 2, nih bocah kelas, kenapa? Gak ujian. Tahun besok lagi, Pak Guru hindarkan aku dari ujian. Temannya kelas 3, nih bocah kelas 1. Sampai teman lulus SD di kelas, sampai temannya sarjana di kelas, kenapa? Nggak ikut ujian. Maka ujian itu jangan dipandang negatif, tapi jadikan adalah pemicu dan pemacu untuk menuju sebuah kesuksesan. Maka kesenangan yang didapat oleh Nabi, saraita min harami lailan ila harami, tidak ujuk-ujuk datang sesudah mengalami kesulitan demi kesulitan. Jadi kita sing sabar jadi orang mengalami kesulitan. Nggak mungkin malam terus, siang insya Allah ada. Nggak mungkin malam terus, fajar mesti terbit. Nggak mungkin sulit terus, insya Allah kebahagiaan akan datang. Itu pasti begitu.
Jadi yang penting kita sabar, jangan banyak mengeluh, sebab keluhan tidak akan merubah keadaan meski sedikit melegakan perasaan. Maka pelajaran yang kita bisa petik dari Isra Mi'rajnya Nabi adalah kesuksesan tidak datang tiba-tiba, semuanya berproses, nikmati proses, sukses akan didapat. Maka kita jangan bersedih, jalanin hari-hari yang ada. Andai saudara diomelin bini, kan ada yang laki diomelin bini, ya kan? Begitu, bukan ini sih soleh semua. Begitu, jadi itu bini ngomel-ngomel. Kalau sampean diomelin bini, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah yang banyak. Kenapa alhamdulillah? Sebab yang di tanah kusir diam mulut berdarah. Tanah kusir nggak ada yang ngomel barang aku. Di tanah kusir nggak jauh dari rumah saya. Itu pada diam semuanya, perempuan-perempuan di tanah kusir. Kenapa dia diam? Mati. Alhamdulillah bini saya masih hidup. Dan gitu aja. Kalau ngomel alhamdulillah. Ngapa alhamdulillah? Lo masih hidup. Lo nyumpain gua mati, lah ada. Lo katanya ngomel-ngomel tuh masih hidup. Jadi kita nikmati aja. Ya udah malam ya begitu. Sekelumit inilah kita soal sebagai takliman wa takriman kepada khadirul majlis. Kita baca Fatihah, semoga guru kita diberi sehat walafiat, terus membimbing rohani kita untuk bisa dekat dengan Allah dan Rasulnya, dan Allah kabul hajat-hajat beliau sehingga terus bisa mencurahkan ilmu-ilmunya kepada kita bersama. Alaihi hajatan minas suratul Fatihah. Kita baca Fatihah juga buat yang wakafin tanahnya, buat masjid kita ini, karpet, lampu, AC, segalanya. Yang sudah meninggal dunia kuburnya jadi raudhah min riyadhil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, muliakan di alam barzahnya, senangi di alam barzahnya. Yang masih hidup, yang berkontribusi demi syiar Islam di masjid yang kita cintai ini, moga Allah beri sehat walafiat, Allah beri usahanya makin lancar, rezekinya makin luas dan barokah, dimudahkan jalan bisa ziarah ke Madinah dan ke Mekah bersama keluarga tercinta. Alaihim hadatan minas suratul Fatihah. Saudara sekalian, ini yang Allah mudahin untuk disampaikan pada majelis malam hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa nafa minkum wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.